bagaimana jika banjir melanda di luar negara? Apa yang biasanya kita lihat? Orang panik, orang berlari menyelamatkan diri, wajah penuh ketakutan. Berita dipenuhi jeritan, siren kecemasan, dan suasana yang menegangkan. Banjir di banyak tempat di dunia sentiasa digambarkan sebagai mimpi ngeri, menakutkan, mencemaskan, dan penuh trauma. Tetapi, apa yang berlaku apabila banjir melanda di Malaysia? Inilah persoalan yang membuat orang asing terdiam. Inilah persoalan yang membuat pelancong luar negara terkedu dan sukar memahami apa yang mereka lihat. Di saat air naik menenggelamkan jalan, di saat rumah dikelilingi air keruh, rakyat Malaysia kelihatan tenang. Bukan sahaja tenang, ada yang masih ketawa, ada yang masih bergurau, dan ada yang menjadikan air banjir itu sebagai ruang untuk bermain dan melupakan seketika rasa takut. Bagi mata luar, ini kelihatan pelik. Aneh, seolah-olah tidak masuk akal. Bagaimana mungkin manusia boleh ketawa ketika banjir melanda? Bagaimana mungkin keadaan yang sepatutnya menakutkan boleh bertukar menjadi suasana penuh gelak tawa? Namun, disitulah letaknya keunikan Malaysia. Bukan kerana rakyatnya tidak peduli, bukan kerana mereka memandang ringan bencana, tetapi kerana rakyat Malaysia memiliki satu kekuatan yang sukar dijelaskan, ketenangan dalam kesusahan. Di negara ini, banjir bukan hanya tentang air yang naik, tetapi tentang bagaimana manusia saling menguatkan. Ketika dunia luar melihat tragedi, Malaysia memperlihatkan kemanusiaan. Dan apabila pelancong asing menyaksikan semua ini, mereka bukan sekadar terkejut, mereka mula bertanya, bagaimana orang Malaysia boleh setenang ini? Kenapa mereka masih mampu tersenyum? Apa rahsia di sebalik jiwa mereka? Video ini akan membawa Anda menyelami persoalan tersebut, bukan untuk mempertikaikan banjir, tetapi untuk memahami jiwa rakyat Malaysia yang membuat dunia terpinga-pinga. Teruskan menonton, kerana apa yang Anda akan lihat selepas ini bukan tentang air yang melimpah, tetapi tentang hati yang tidak pernah tenggelam. Rain season is still here. Cuaca ini bukan main-main. We are at Lubok, China, right between Malacca and Port Dickson. Anda fikir kereta ini boleh? Saya pun tak pasti tu, tapi tengok kereta tu dia mungkin boleh kot. First, it was the Pokok, and now banjir lah. Alamak. Berasal dari sini. Ya, berasal dari sini. Dan tinggal di sini. Yes. Last 2021 tu ada buaya tau, krokodil. Mungkin ini semua sebab naga laut. Itu saya tak pasti. Angin ribut apa senyar. Sejuk. Sejuk. Saya rumah atas pada Linggi. Dan tunggulah ya sekarang. Tengok air macam mana, surut ataupun tidak. Kalau ada hujan, lagi lama ya. Lagi lama. Oh, terima kasih ya, hati-hati. Stay safe everyone. Liputan ini dibuat oleh wartawan Rusia, Alexei Brok. Jumpa lagi. Kata-kata tetap melaporkan langsung dari tempat terjadinya banjir. Biarpun banjir, kata-kata kami tetap semangat. Hujan sudah reda tapi banjirnya masih ada. Seperti dia. Kasihlah roti. Malaysia! Malaysia! Apa yang disaksikan oleh pelancong asing di Malaysia bukan sekadar air banjir yang melimpah, tetapi satu budaya yang jarang mereka lihat di tempat lain. Di saat banjir melanda, rakyat Malaysia tidak menghadapi ujian ini seorang diri. Jiran keluar membantu jiran, tanpa arahan, tanpa menunggu bantuan tiba. Ada yang mengangkat barang, ada yang memindahkan warga emas, dan ada yang sekadar menemani supaya tiada siapa merasa keseorangan. Namun yang paling mengejutkan mata luar, bukanlah bantuan itu, tetapi suasana yang wujud di tengah-tengah kesusahan. Di atas lantai yang masih kering, sekumpulan penduduk berkumpul, kopi dibancuh seadanya. Makanan dikongsi walau tidak banyak. Cerita dan gelak tawa menjadi pengubat kepada rasa cemas. Bagi orang asing, ini sukar difahami. Bagaimana mungkin manusia masih mampu bergurau ketika air sedang naik di sekeliling mereka? Jawabannya terletak pada cara orang Malaysia
melihat kehidupan. Di sini, ketawa bukan tanda tidak peduli, tetapi tanda bertahan. Gurauan bukan meremehkan ujian, tetapi cara menenangkan hati. Anak-anak bermain air bukan karena tidak paham bahaya, tetapi karena mereka dibesarkan dalam persekitaran yang mengajar bahwa keberanian lahir daripada kebersamaan. Bagi pelancong asing, pemandangan ini meninggalkan kesan mendalam. Mereka datang dengan jangkaan untuk melihat kesedihan, namun pulang dengan cerita tentang kekuatan jiwa manusia. Di Malaysia, banjir tidak memadamkan nilai kemanusiaan. Sebaliknya, ia menyerlahkannya. Tidak ada perbezaan kaum, tidak ada soal darjat. Yang ada hanyalah rasa tanggung jawab untuk saling menjaga. Inilah sebabnya ramai pelancong berkata mereka bukan sekadar melawat sebuah negara, tetapi menyaksikan sebuah masyarakat yang tahu bagaimana untuk berdiri bersama ketika diuji. Banjir mungkin datang dan pergi, air akan surut. Namun, apa yang tertinggal adalah kisah tentang manusia. Dan kisah inilah yang membuat dunia terdiam dan Malaysia terus dikenang. Bukan kerana bencananya, tetapi kerana jiwa rakyatnya. Ternyata tidak hanya di Indonesia, 4 negara tetangga kita kini juga tengah dilanda bencana. Di Malaysia, tepatnya di Kelantan, kini banjir tengah melanda akibat intensitas hujan lebat yang tinggi tak kunjung reda. Hujan yang turun sejak beberapa hari terakhir membuat sejumlah daerah mulai tergenang. Bahkan di salah satu jalan utama, kampus University Malaysia Kelantan, air dilaporkan mencapai setinggi perut. Kondisi ini cukup untuk membuat akses jalan terputus, kendaraan sulit melintas, dan aktivitas mahasiswa terganggu. Tidak hanya kampus, beberapa kawasan perumahan di sekitar Pengkalan Cepa juga mulai terendam. Air mengalir deras dari kawasan rendah hingga memasuki jalan-jalan kecil. Warga yang tinggal dekat aliran air pun diminta tetap waspada terhadap potensi peningkatan paras banjir. Di Vietnam, tepatnya di Provinsi Lam Dong, banjir besar terjadi setelah hujan deras turun tanpa henti selama beberapa hari terakhir. Debit air dari hulu meningkat sangat cepat, ditambah pelepasan air dari waduk pembangkit listrik Dainin, membuat aliran sungai berubah menjadi arus yang sangat kuat, bahkan mampu menghanyutkan jembatan gantung Putian, sebuah jembatan yang biasanya menjadi jalur penting bagi warga setempat. Dalam hitungan detik, rangka dan tiang jembatan itu terangkat lalu hanyut terbawa air. Menurut laporan resmi, korban akibat banjir di Vietnam ini telah mencapai 90 orang, dan beberapa lainnya masih dinyatakan hilang. Ribuan warga terpaksa mengungsi setelah rumah mereka terendam air, dan pemerintah Vietnam terus melakukan evakuasi, memperingatkan risiko banjir susulan serta ancaman longsor di daerah pegunungan. Di Thailand kini banjir semakin parah. Hujan ekstrim yang turun tanpa henti sejak beberapa hari terakhir membuat 10 provinsi selatan terendam air. Di kota wisata Hat Yai, curah hujan bahkan mencapai rekor tertinggi dalam ratusan tahun. Air naik begitu cepat hingga banyak ruas jalan berubah menjadi sungai, membuat ribuan rumah terdampak dan sebagian warga terpaksa dievakuasi. Yang lebih mengkhawatirkan, sejumlah pelancong kini terjebak di hotel mereka. Akses keluar terputus, layanan transportasi berhenti, dan beberapa hotel dilaporkan kesulitan menyediakan makanan karena distribusi yang lumpuh akibat banjir. Tim penyelamat sudah dikerahkan, dan peringatan darurat terus diberikan oleh pemerintah setempat, namun kondisi masih belum stabil, dan warga diminta tetap waspada terhadap potensi banjir susulan. Malaysia! Tenang ribu jiwa, tiup awan minda dan bentangkan senja
Telantanglah. Tunggulah. Hidup yang recok, hujan dah berhenti bertok. Langit hijau gelap gugu, gelap gelemak, gelap kaku. Mari dah musim tengkuju, sejuk ngokok ketok gugu. Tarik selimut buku tubuh, pejam mata terus jeretu. Hujan lebat, jalan lecok, ombak besar, ombak kucur. Orang kelak Apabila air mulai surut, yang tinggal bukan hanya kesan lumpur di lantai rumah atau barang-barang yang rosak ditelan banjir. Yang tinggal adalah cerita tentang manusia, tentang hati, tentang sebuah bangsa yang memilih untuk tidak rebah, walau diuji berulang kali. Bagi dunia luar, banjir mungkin sekadar statistik dan berita. Namun bagi rakyat Malaysia, ia adalah saat yang menguji siapa kita sebenarnya. Dan ketika saat itu tiba, rakyat Malaysia memilih untuk tenang, memilih untuk saling membantu, memilih untuk tersenyum, walaupun hati sedang diuji. Ketawa yang Anda lihat bukan tanda tidak peduli. Ia adalah bahasa kekuatan, bahasa untuk berkata, kami masih di sini dan kami tidak akan menyerah. Inilah yang membuat pelancong asing terkejut. Mereka menyangka akan melihat ketakutan, tetapi yang mereka temui adalah keberanian dalam bentuk paling manusiawi. Di Malaysia, kesusahan tidak memisahkan. Ia menyatukan. Banjir mungkin menenggelamkan jalan dan rumah, tetapi ia gagal menenggelamkan nilai kemanusiaan, gagal menenggelamkan empati, gagal menenggelamkan harapan. Apabila dunia bertanya, bagaimana rakyat Malaysia boleh setenang ini? Jawabannya bukan pada kekayaan, bukan pada teknologi, tetapi pada jiwa yang dibentuk oleh kebersamaan. Inilah sebabnya, Malaysia bukan sekadar sebuah negara di peta. Ia adalah kisah tentang manusia yang tahu bagaimana untuk berdiri bersama ketika diuji. Dan apabila pelancong asing pulang ke negara mereka, mereka membawa pulang lebih daripada gambar dan video. Mereka membawa pulang satu pelajaran, bahawa kekuatan sebenar bukan terletak pada mengelak ujian, tetapi pada cara menghadapinya. Inilah Malaysia, bukan kerana banjirnya, tetapi kerana rakyatnya. Sebuah negara di mana air boleh naik setinggi manapun, namun jiwa manusianya tetap berdiri lebih tinggi.